teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ernestine Calengkerap dengan NIM 220114026. Saya dari kelas D semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode, model, media, dan pemanfaatan sumber daya belajar IPS kelas 3 sampai dengan kelas 6. Yang pertama itu adalah metode. Jadi metode di sini adalah prosedur, teknik atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode yang tepat juga dapat membantu siswa untuk memahami konsep dengan lebih baik, dan juga model pembelajaran yang baik juga dapat meningkatkan partisipasi siswa, dan juga media pembelajaran yang menarik dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, pemanfaatan sumber belajar juga yang tepat juga sangat penting dalam pembelajaran IPS. Tentu sumber daya belajar yang beragam dapat membantu siswa untuk memahami konsep IPS berbagai perspektif. Jadi, peran guru di sini dalam memilih menggunakan berbagai sumber belajar yang membantu siswa di sini untuk lebih memahami konsep IPS dengan lebih baik. Jadi, yang kedua itu adalah model. Jadi, model pembelajaran di sini adalah seluruh rangkaian penyajian yang meliputi berbagai aspek sebelum atau sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait dengan yang harus digunakan tidak yang langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar. Jadi perlu kita ingat bersama bahwa tidak ada satupun model yang paling efektif untuk semua siswa atau semua subjek. Jadi guru di sini dapat memilih dan juga mengadaptasi model yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat siswa. Yang ketiga adalah media. Jadi media di sini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Melalui media proses pembelajaran di sini bisa lebih menarik dan juga menyenangkan. Misalnya di sini siswa memiliki ketertarikan terhadap warna, maka dapat diberikan media yang warna yang menarik. Begitu juga halnya dengan siswa yang senang berkreasi, di sini menciptakan bentuk dan juga objek yang diinginkan dari berbagai aspek pilihan. Jadi penggunaan media adalah membantu siswa memperjelas pesan pembelajaran. Informasi yang disampaikan secara lisan terkadang tidak dipahami sepenuhnya oleh siswa. Jadi terlebih dahulu guru kurang cakap dalam menjelaskan materi. Jadi disinilah peran media sebagai alat bantu memperjelas pesan pembelajaran. Jadi sumber belajar berperan sekali dalam upaya pemecahan masalah belajar. Jadi sumber-sumber belajar ini juga dapat diidentifikasikan sebagai pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan juga latar. Jadi dalam upaya mendapatkan hasil belajar yang maksimal, maka sumber belajar itu juga perlu dikelola secara sistematik, bermutu, dan juga fungsional. Jadi pemanfaatan berbagai sumber belajar di lembaga pendidikan memang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal di sini lebih dominan pada proses pembelajaran seperti sikap, kesadaran, semangat, minat, kemampuan, dan juga keterampilan. Sedangkan faktor eksternal di sini berpengaruh terhadap ketersediaan sumber belajar yang bervariasi, banyak, kemudahan akses terhadap sumber belajar, dan juga proses pembelajaran serta ruang mereka yang serta tradisi dalam sistem yang diberlakukan di sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi tenaga pengajar dan juga peserta didik di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan memandang bahwa ketersediaan sumber belajar di sekolah atau lingkungan terbatas. Jadi sehingga perlu diupayakan penambahan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, dan juga pemanfaatan sumber belajar di sini untuk pelajaran IPS kelas 3 sampai dengan 6 melibatkan berbagai sumber seperti buku teks, sumber online, media audiovisual, kunjungan lapangan, proyek, kelompok, literatur anak, dan juga permainan